Ini jeruk yang akan kita pangkas. Lokasinya berada di dekat gilingan kopi, tempat penggilingan kopi ya. Sebagaimana video yang sudah kita buat sebelumnya, kita upload sebelumnya. Jeruknya berusia 5 tahun lebih, ditanam pada akhir tahun 2015. Sekarang sudah cukup besar, sudah produktif juga, sudah berproduksi. Sudah beberapa kali panen, ya sekitar 2,5 tahun terakhir lah sudah ada buahnya yang bisa diambil. Yap, kita lihat dulu sekeliling jeruknya. Yap, kita mau merapikan ini ya nantinya, seperti rambut yang kusut dan acak-acakan bentuknya. Nah, yang akan kita pruning kali ini dahan, ranting, tunas air, dan semua yang membuat jeruk ini tampil semrawut. Termasuk juga nanti kita akan memotong atau memangkas ranting-ranting mati dari jeruk ini. Yap, ini merupakan jeruk yang pertama ya. Pada video kali ini kita akan melakukan pemangkasan atau pruning terhadap 2 batang jeruk. Dan yang akan kita pangkas 2 meter dari pangkal batang atau dari tanah. Kalau ketinggian jeruk ini ada sekitar 3,5 meter. Jadi pada video kali ini kita hanya akan memangkas 2 meter dari pangkal batangnya atau sebatas jangkauan tangan saya. Plus jinjit juga sedikit sih nantinya. Nah, itu. Ini bentukan jeruknya. Sudah berkanopi, kanopinya ya semacam seperti payung begitulah. Nah, tunas airnya juga nanti akan kita pangkas. Ini salah satu tunas air. Jeruk ini merupakan hasil okulasi. Jadi batang bawah dari jeruk ini merupakan JC atau Japan Citron. Nah, sementara batang atasnya baru ditempelkan dengan jeruk siam. Ini jeruk siam ya, Pak. Nah, ini merupakan tunas air. Tunas air ini tumbuh di batang bawahnya. Tumbuh dari batang bawahnya, yaitu JC. Jadi sangat mudah dibedakan. Bentuk daun dari JC ini berbeda dengan bentuk daun dari jeruk siam. Ini harus dibuang, karena kalau tidak dibuang, ini akan mengganggu produktivitas dari jeruk siam kita yang kita tanam ini. Yap, kita mulai untuk pemangkasan tahap pertama di jeruk yang pertama. Yap, dari bawah kita mulai ya. Ya, ini tunas air dari JC. Kalau dibiarkan besar, kemungkinannya ini masih bisa berbuah. Hanya saja buah yang keluar dari tunas air ini, ya JC tadi, bukan jeruk siam yang jadi buahnya. Nah, otomatis rasanya berbeda. Kalau JC rasanya jauh lebih masam jika dibandingkan dengan jeruk siam. Selanjutnya kita akan pangkas dahan atau ranting yang tidak produktif sebenarnya ya. Tidak produktif ini karena tumbuhnya ke bawah dan ke bagian dalam atau ke bagian pangkal batang jeruk. Mestinya tumbuhnya itu keluar menjauhi batang jeruknya. Seperti payung tumbuhnya, lurus keluar terus seperti payung nantinya tuh. Nah, kalau ini memang harus kita buang. Sudah 2 jenis yang kita buang ya. Satu tadi tunas air yang muncul dari batang bawahnya, yaitu JC. Yang kedua, ranting yang tumbuhnya ke dalam. Ya, kalau yang ini ranting mati. Ranting mati ini merupakan bekas tempat keluarnya buah. Jadi di ranting ini sebelumnya ada buah yang sudah kita panen. Kemudian biasanya kalau di jeruk siam, ranting tempat munculnya buah itu mati biasanya. Tidak semuanya begitu sih. Tidak semuanya. Cuman sebagian besar dari bekas tampuk dari buah jeruk yang sudah kita ambil itu akan mengering. Nah, akan muncul tunas muda atau tunas yang baru di ranting yang lain. Muncul ranting yang baru dari ranting yang lain itu pula lah yang
yang akan muncul buah selanjutnya. Nah, yang sudah mati ini tidak. Itu ya. Nah, ini contohnya ranting yang sudah mati. Memang ini harus dibuang karena itu cukup mengganggu dari perkembangan jeruk ini, jeruk kita ini ya maksudnya. Nah, harus dibuang. Lagi pula kalau dibiarkan seperti ini bisa jadi sarang hama, tempat mengumpulnya jamur di sana karena tidak ada lagi jaringan hidup di rantingnya nanti sudah ya, ranting yang mati ini akan dihinggapi oleh jamur, tempat ya. Intinya ini harus disingkirkan karena selain dari mengganggu produktivitas jeruk, juga berpotensi menjadi sarang bagi hama, terutama jenis jamur. Jenis-jenis serangga juga ada bersarang di ranting yang mati ini, misalnya seperti semut atau jenis kumbang-kumbang yang penggerek batang itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi agak ke dalam dari kanopinya. Yap, ini dahan yang tumbuh semrawut di dalamnya. Itu dahan yang berliku ini, yang berkelok ini. Yap. Nah, ini sudah menempel pertumbuhannya dengan dahan yang lebih besar. Seharusnya dahan yang seperti ini kita buang. Nah, itu yang saya tunjuk itu. Dahan yang seperti ini, yap. Ini harusnya kita buang. Kalau tidak bisa dibuang dengan menggunakan gunting, kita bisa pakai gergaji. Akan tetapi di dahan ini ada satu buah itu. Nah, itu dia bergesek-gesekan. Kalau pertumbuhannya seperti ini dibiarkan, akan bergesek-gesekan terus dengan dahan yang lebih besar. Kalau bergesekan terus, otomatis kulit dari batangnya akan terkelupas. Kalau kulit batangnya terkelupas, itu berpotensi mendatangkan atau mengundang penyakit. Bisa jadi nanti dalam bentuk dalam bentuk jamur hamanya. Penyakit yang disebabkan oleh jamur bisa muncul dari gesekan-gesekan ini karena ada kulit dari batangnya yang terkelupas atau yang terluka maksudnya. Memang sih lukanya tidak mengeluarkan darah seperti manusia, tapi kulit yang terkelupas dari dahan jeruk ini atau ranting jeruk ini berpotensi memicu atau mengundang penyakit. Nah, kemudian ini ranting yang tumbuh semrawut lagi, tidak jelas tumbuhnya. Yap, ini harus dibuang. Iya. Nah, kita buang ya untuk merapikan. Jika ada pertanyaan, kenapa harus melakukan pruning atau pemangkasan terhadap jeruk? Nah, mari kita bahas sedikit ya. Dalam budidaya jeruk, pemangkasan merupakan faktor penting untuk menentukan hasil produksi. Pemangkasan ini meliputi pemangkasan bentuk atau arsitektur dan pemangkasan pemeliharaan. Nah, yang saya lakukan saat ini merupakan kedua jenis pemangkasan ini, pemangkasan bentuk atau arsitektur dan pemeliharaan. Karena saya ingin membentuk dari jeruknya, kanopinya atau dahan rantingnya, membentuknya seperti payung nantinya. Nah, itu. Mudah-mudahan jeruk ini berumur panjang, bisa lebih dari bisa puluhan tahun lah umurnya. Nanti akan terbentuk seperti payung. Cantik. Keren nantinya. Sekaligus untuk pemeliharaan, pemangkasan ini juga dilakukan untuk pemeliharaan jeruk. Melakukan penjarangan atau pengurangan terhadap dahan dan ranting jeruk agar tidak tumbuh menumpuk dan sirkulasi udara bagus di sekitaran batang jeruknya. Sehingga kalau sirkulasi udaranya bagus, otomatis akan membuat pertumbuhan jeruk atau perkembangan jeruk semakin baik. Selanjutnya, pemangkasan ini sering diabaikan oleh petani. Kebanyakan ya, tapi tidak semuanya. Oh iya, sebelumnya sebagai catatan, apa yang saya lakukan ini hanya sekadar share atau berbagi pengalaman
sekaligus berbagi cerita tentang apa saja yang dilakukan oleh petani jeruk. Itu intinya. Bukan maksud untuk menggurui atau mengajarkan siapapun di sini, Pak. Kalau dirasa ini bagus rasanya, kiranya, ya silahkan ditiru. Kalau tidak bagus, tidak diikuti juga tidak apa-apa. Jadi intinya, ini merupakan share atau share of knowledge lah. Berbagi pengetahuan atau pengalaman terkait dengan proses pembudidayaan dan pemeliharaan tanaman jeruk. Salah satunya dengan pemangkasan ini. Nah, pemangkasan ini sering diabaikan oleh petani, sehingga kondisi tanaman terlalu rimbun, sehingga mudah untuk terserang hama penyakit karena kurangnya sinar matahari yang masuk. Nah, itu penjarangan daun, pengurangan dahan atau pemotongan ranting yang kita lakukan juga untuk membuat cahaya matahari bisa masuk ke pangkal batangnya. Nah, kalau ada cahaya matahari masuk, otomatis bisa mengurangi serangan dari hama. Nah, kalau dibiarkan merimbun seperti ini, semraut tumbuhnya, terlalu rimbun dahannya sampai-sampai tidak ada setitik pun, seberkas pun cahaya matahari yang masuk ke pangkal batangnya, akan berakibat tanaman kurang sehat dan hasil produksi kurang bagus. Berdasarkan literatur yang dibaca atau yang saya baca, pemangkasan bentuk merupakan pemangkasan yang dilakukan pada tanaman yang belum berproduksi atau tanaman muda dengan tujuan mendapatkan kerangka dasar percabangan dan bentuk pohon yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan produksi yang optimal. Nah, sementara kalau bagi saya, pemangkasan bentuk tidak hanya dilakukan pada tanaman yang belum berproduksi atau tanaman yang masih muda saja. Akan tetapi, tanaman yang sudah berproduksi juga mesti continue. Harus terus berkelanjutan kita melakukan pemangkasan bentuknya. Agar tidak terjadi yang namanya semacam ketidakteraturan di dalam pertumbuhan cabang dahan dan ranting dari jeruk yang kita budidayakan. Merapikan lah intinya ya. Merapikan untuk membentuk ini pemangkasan bentuk tadi. Untuk merapikan bentuknya. Karena bentuk ideal dari jeruk ini seperti payung, itu yang idealnya. Seperti payung kembang gimana gitu. Nah, selanjutnya jadi kurang tepat juga sih kalau dikatakan pemangkasan bentuk hanya dilakukan pada tanaman yang masih muda. Nah, selanjutnya pola pemangkasan atau pola percabangan yang ideal adalah 1 batang, 3 dahan, dan 9 ranting. Atau 1 batang, 3 cabang, dan 9 dahan yang tumbuh di cabangnya. Di mana tanaman memiliki 1 batang utama, ya 1, 3, 9 tadi, 1 batang utama, 3 cabang utama atau primer, dan 9 cabang sekunder. Nah, jika pola bentuknya seperti ini atau kerangka dari pertumbuhan jeruknya seperti ini 139, ya otomatis nanti akan membentuk seperti payung. Begitulah kalau kita pakai pola 139. Pemilihan cabang yang dipelihara harus mempunyai vigor yang bagus dan letak yang seimbang, sehingga tunas yang tumbuh penyebarannya bisa ke segala arah serta tanaman kelihatan kokoh. Seperti itu. Kelihatan kokoh ya. Nah, tujuan dari pemangkasan bentuk adalah untuk membentuk kerangka tanaman, mempercepat pertumbuhan, mengurangi serangan hama penyakit, kemudian untuk efisiensi unsur hara. Kenapa bisa demikian? Nah, beginilah ceritanya. Kalau kita lakukan pemangkasan, otomatis dahan-dahan yang tidak produktif atau kurang berfungsi atau kurang bermanfaat itu harus disingkirkan. Yap, kita tahan dulu ya Pak. Ini kita lihat ada yang namanya duri jeruk. Yap, kalau dibiarkan seperti itu,
itu berbahaya bagi kita, makanya harus dibuang. Karena kita sebagai petani jeruk atau siapalah yang melakukan perawatan jeruk ini, apakah itu petani yang pemilik kebunnya langsung atau kita minta bantuan pada orang lain, tenaga ya semacam tenaga upahan atau buruh tani begitulah. Nah, kalau dibiarkan duri-duri di batang jeruk ini seperti tadi, itu berbahaya bagi kita. Makanya harus dibuang. Karena kalau kita melakukan perawatan jeruk, baik melakukan perawatan jeruk atau panen jeruknya, otomatis kita akan bermain-main di sekitaran batang jeruk atau di bawah batang jeruk. Nah, kita berjalan bisa jadi juga nanti tanpa kita sadari kepala itu bersentuhan dengan duri tadi. Nah, kalau kejadiannya pelan, kalau prosesnya berjalan pelan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau terlalu keras benturan antara kepala kita dengan duri, wah bisa bolong kepalanya. Makanya duri yang berada di sekitaran di bawah 2 meter, duri jeruknya ya, itu sebaiknya dibuang karena berpotensi melukai petani atau siapa saja yang berada atau bermain-main di sekitaran batang jeruk. Itu berbahaya, makanya tadi saya buang. Dan jeruk saya ini 2 meter dari pangkal batangnya, dari tanah, itu bisa dikatakan tidak ada durinya. Kalaupun ada duri, sudah berada di ketinggian lebih dari 2 meter. Karena itu merupakan ketinggian yang ya sulit juga sih dijangkau oleh ketinggian tubuh manusia Indonesia rata-rata ya. Karena ketinggian manusia Indonesia rata-rata ya sekitar 150 sampai 170-an lah ya. Jadi makanya ketinggian 2 meter itu kita singkirkan duri-durinya untuk menghindari tidak terjadinya trouble atau tidak terjadinya kecelakaan kerja saat melakukan perawatan atau panen jeruknya. Itu satu lagi duri yang saya buang. Sebelumnya sudah pernah dibuang juga, mungkin ini durinya yang kelewatan dibuangnya. Terlewatkan maksudnya, bukan kelewatan, terlewatkan. Nggak kelihatan, tidak terlihat waktu itu pas melakukan pemangkasan. Ini jeruk ini sudah beberapa kali saya pangkas, cuman saya lupa berapa kalinya. Dan sebagai catatan juga Bapak Ibu, saya waktu pertama kali menanam jeruk ini cuma ya modal pengetahuannya masih minim. Jadi makanya di awal-awal pertumbuhan jeruknya saya kurang begitu paham cara perawatan jeruk. Nah, setelah jeruknya berumur 2,5 tahun, barulah saya rutin atau rajin baca sana baca sini, pokoknya baca-baca literatur tentang perawatan jeruk. Kemudian saya melakukan ya browsing, ya main-main di YouTube juga, lihat-lihat informasi di YouTube terkait dengan perawatan jeruk. Nah, jadi sejak pertama kali tanam sampai umur 2,5 tahun itu saya bisa dikatakan minim pengetahuan tentang cara perawatan jeruk. Makanya banyak dari jeruk yang tumbuh di kebun saya ini tampil semrawut. Nah, karena itulah, tapi menurut saya belum terlambat untuk melakukan pembentukan dahan, pembentukan jeruknya, melakukan pemangkasan bentuk. Belum terlambat karena usia jeruk ini masih 5 tahun. Kalau jeruk usianya itu dirawat dengan maksimal, dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dari tanaman, itu usianya bisa sampai puluhan tahun Pak. Lebih dari 20 tahun bisa usianya. Kalau ada yang mengatakan jeruk itu umurnya hanya sampai 10 tahun, itu kurang tepat juga. Karena saya pernah ketemu jeruk yang tumbuh di masih daerah Sumatera Barat. Nama daerahnya itu Gunung Omeh. Umur jeruknya itu sudah lebih dari 20 tahun waktu saya berkunjung ke sana. Saya main-main ke sana sekitar tahun 2018. Sudah lebih dari 25 tahun umur jeruknya, masih berproduksi. Jadi intinya, jeruk kalau perawatannya bagus dan pemberian nutrisinya cukup sesuai dengan kebutuhan dari tanaman, maka jeruknya bisa panjang usia, long life. Nah, begitulah kira-kira. Ini setelah kita lakukan pemangkasan bentuk dan pemangkasan perawatan terhadap jeruk
pertama. Nah, coba kita lihat lagi. Sebagai catatan, sudah seperti yang kita bahas sebelumnya. Yang kita pangkas ini cuma ketinggian 2 meter dari pangkal batang. 2 meter ke atasnya belum. Nanti kita akan bikinkan video juga tentang pemangkasan atau pruning jeruk yang ketinggiannya lebih dari 2 meter. Di atas 2 meter lah ya. Kalau yang ini bukan ketinggian jeruk ini. Ketinggian jeruk ini lebih dari 3 meter ini Pak. Sekitar 3,5 meter ada tinggi jeruknya. Hanya saja yang akan kita pangkas atau yang akan kita pruning itu, yang kita pruning tadi, itu cuman yang 2 meter dari pangkal batang. Kemudian kita akan pindah ke jeruk yang di sampingnya. Jeruk yang kedua. Ini yang akan kita lakukan pemangkasan bentuk dan pemangkasan sekaligus pemangkasan perawatan terhadap jeruknya. Yap, ini bentuk jeruknya. Yap. Nah. Ya, begitu bentuk jeruknya. Kita akan pangkas ini. Nah, kita lanjutkan dulu sembari memperhatikan jeruknya. Nah, pemangkasan pemeliharaan adalah pemangkasan yang dilakukan pada tanaman yang sudah berproduksi dan berguna untuk mengatur produksi dan menjaga kesehatan tanaman. Jadi apa yang kita lakukan kali ini sangat penting sebenarnya Pak. Pruning atau pemangkasan ini dilakukan pada tanaman yang sudah berproduksi, berguna untuk mengatur produksi dan menjaga kesehatan tanaman. Menjaga kesehatan tanaman maksudnya ini. Pemangkasan pemeliharaan yang dilakukan pada saat produksi tinggi tidak boleh terlalu banyak, karena pada kondisi ini karbohidrat atau nutrisi banyak yang hilang terangkut melalui panen. Nah, jadi saat buahnya sedikit-sedikit, nah seperti saat ini, buah jeruknya tidak begitu banyak juga sih, tapi tidak seperti yang sebelumnya, tidak lebat seperti sebelumnya. Nah, pada saat inilah yang kondisi yang cocok untuk melakukan pemangkasan, dan melakukan pemangkasan ini sebaiknya pada saat cuaca tidak hujan atau pada saat musim panas, katakanlah kemarau lah ya. Bagusnya pada saat itu, jangan sampai melakukan pemangkasan jeruk pada musim hujan, karena berpotensi bekas pemangkasan itu berpotensi dihinggapi oleh hama, khususnya jamur yang bekas dipotong dahannya. Nah, kalau ini seperti yang sudah saya bahas tadi, jeruk ini, nah cabang dari jeruk ini idealnya atau sebaiknya dipelihara 40 meter 40 meter 40 cm dari tanah atau dari pangkal batangnya. Idealnya atau bagusnya seperti itu. Kalau yang seperti ini cuman sekitar 25 cm sudah ada tumbuh cabangnya. Kenapa bisa demikian? Seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwasanya di awal penanaman jeruk ini saya sangat minim sekali pengetahuan, kurang begitu paham cara merawat jeruk. Jadi ya dibiarkan saja seperti itu tumbuhnya. Setelah beberapa tahun barulah disadari, wah ternyata yang seperti ini kurang bagus bentuk percabangannya. Tapi ya sudah, dibiarkan saja, karena sayang juga sih, soalnya sudah berbuah dan cukup sehat dahannya. Jadi makanya saya biarkan saja pertumbuhan cabangnya seperti itu. Nah, idealnya cabang itu yang saya tunjuk-tunjuk itu, cabang dari jeruk ini idealnya berada 40 cm dari tanah. Itu sebaiknya. Kalau yang ini kurang dari 40 cm, sekitar 25 cm ini sudah ada cabangnya. Kurang bagus ini sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Nanti kalau seandainya ada salah satu cabang ini yang kurang bagus, barulah nanti dipangkas. Kalau sekarang saya sudah sayang juga untuk memangkasnya. Yap, mari kita lanjutkan lagi. Tujuan dari pemangkasan ini adalah menjaga bentuk tanaman, menjaga kesehatan tanaman, dan menstabilkan produksi buah. Jadi agar buah yang diproduksi ini oleh jeruk ini bisa stabil atau bahkan meningkat, pemangkasan ini adalah faktor yang cukup penting dilakukan. Selanjutnya
Adapun ranting yang perlu dipangkas adalah tunas liar yang tumbuh di batang, tunas air pada percabangan pokok, ranting yang terkena penyakit, bekas tangkai buah. Nah, seperti yang saya perlihatkan tadi, bekas tangkai buah. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini ada dahan atau cabang dari jeruknya yang tampil semrawut. Nah, ini sudah menggencet dia. Gencet dengan dahan yang lebih besar. Seperti jeruk yang pertama tadi. Di jeruk kedua ini juga terjadi seperti itu, makanya harus dibuang. Iya. Agar tidak terjadi gesekan, tidak terjadi luka. Selain itu juga kurang produktif sebenarnya kalau dibiarkan gencet seperti ini. Luka terus jeruknya karena ada gesekan-gesekan, karena pertumbuhan juga. Nanti dahan atau dahan ini akan tumbuh besar. Nah, ini saya potong pakai gergaji karena dahannya sudah cukup besar. Tidak kuat gunting tanaman memotongnya, makanya harus pakai gergaji. Nah, mari kita lihat dulu. Itu ada bekas dari pemotongan. Yap. Nah, ini bekas pemotongannya ini, yang merah-merah itu bukan dahannya itu Pak, tapi ada bekas karat dari gergajinya. Nah, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, setiap peralatan yang akan kita gunakan untuk melakukan perawatan terhadap jeruk yang berhubungan dengan pangkas memangkas atau potong memotong bagian dari jeruknya, itu peralatannya mesti disterilkan dulu dengan menggunakan ya alkohol 70% atau etanol yang kandungannya ada etanol. Nah, ini yang sudah kita potong tadi pakai gergaji. Nah, gergajinya tadi sudah saya bersihkan pakai alkohol. Makanya ya kalau yang agak hitam-hitam tadi, agak kemerah-merahan tadi, itu sebenarnya bukan bentuk batang jeruknya, bukan warna dari batang jeruknya itu, tapi warna dari bekas karat dari gergajinya. Nah, gergajinya sudah cukup lama juga. Baik, kita buang dulu ranting-ranting yang bukan ranting ya, dahan yang gencet tadi. Kita pilih yang sehatnya. Makanya tadi saya pilih yang dahan agak besar dipelihara, dahan yang agak kecil dari yang gencet itu dibuang. Nah, pada tahap selanjutnya jangan dibiarkan seperti ini. Setelah dipotong dibiarkan begitu saja, berpotensi mengundang penyakit, berpotensi mengundang hama seperti jamur atau bakteri. Nah, untuk menutupi luka ya semacam apalah ya, semacam plester, atau saya kalau bagi manusia yang luka ada plester, ada apa lagi tuh, antiseptiknya. Nah, kita kasih cat gitu. Saya mau kasih cat ya, kebetulan tidak ada kuas tidak ketemu tadi. Pakai, pokoknya intinya yang jelas ini harus ditutupi lukanya agar tidak mengundang penyakit bagi tanaman jeruk kita yang sudah dipangkas ini atau yang dipotong dahannya ini. Nanti saya mau cat, ya dicat pakai cat minyak itu. Pengganti kuasnya salah satu ranting jeruk yang saya potong. Yep. Nah, ini harus dikuas. Sebenarnya kuas lebih bagus, lebih cepat kerjanya. Kalau ini seperti melukis gimana gitu, seperti seniman yang sedang melukis di batang jeruk. Yap, itulah, ini harus dilakukan untuk meminimalisir hama atau penyakit yang akan menyerang jeruk dari luka yang terjadi di batangnya. Kalau yang kita lakukan ini kan semacam pembentukan luka yang disengaja terhadap jeruknya, tapi tetap tujuannya kan untuk meningkatkan produktivitas untuk perawatan jeruknya juga, karena tidak bagus dahannya gencet-gencet seperti tadi. Manusia aja yang gencet juga kurang bagus Pak. Bukan, itu hanya bercanda. Nah, kita lanjutkan. Tujuan dari pemangkasan ini adalah menjaga bentuk tanaman, menjaga kesehatan tanaman, dan menstabilkan produksi buah. Adapun ranting yang perlu dipangkas adalah tunas liar yang tumbuh di batang, tunas air pada percabangan pokok, ranting yang terkena penyakit,
bekas tangkai buah, ranting yang tumpang tindih, tunas yang tumbuh ke arah dalam tajuk. Nah, semua yang disebutkan ini sudah kita perlihatkan cara-cara melakukan pemangkasannya. Yang pertama, ya tunas liar yang tumbuh di batang. Tadi sudah kita buang yang pertama kali. Nah, kemudian tunas air pada percabangan pokok. Belum, ini yang belum ya. Tunas air yang pada percabangan pokok, belum. Kemudian ranting yang terkena penyakit. Sepertinya belum ada sih ranting yang terkena penyakit yang kita pangkas tadi. Belum ada kelihatan. Nah, selanjutnya bekas tangkai buah. Kalau yang bekas tangkai buah, bekas tempat tumbuhnya buah tadi, keluarnya buah yang sudah kita panen, itu sudah kita perlihatkan cara mempruningnya atau memangkasnya. Selanjutnya ranting yang tumpang tindih. Nah, tadi sudah kita potong juga, yang pakai gergaji itu kan tumpang tindih pertumbuhannya atau gencet. Nah, kemudian tunas yang tumbuh ke arah dalam tajuk. Nah, ke arah dalam tajuk itu maksudnya tunasnya tumbuh ke dalam atau mengarah ke batang, ke pangkal batangnya mengarahnya, bukan keluar, bukan menjauh. Idealnya pertumbuhan tunas jeruk itu tumbuhnya menjauh dari pangkal batang jeruk. Kalau tumbuhnya ke arah pangkal batang jeruk itu kurang bagus, makanya sebaiknya itu dipangkas kalau yang tumbuh ke arah pangkal batang jeruk. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemangkasan terhadap jeruk yang kedua dengan menggunakan gunting yang sama. Nah, itu untuk menghindari penularan penyakit dari seandainya jika jeruk yang pertama kita pangkas tadi menggunakan gunting ini ada menyimpan bibit-bibit penyakit, itu bisa menular melalui gunting. Karena itulah sebelum kita gunakan gunting ini untuk memotong atau memangkas jeruk yang kedua, kita sterilkan lagi guntingnya. Ini itu menggunakan alkohol. Seperti itulah. Nah, selanjutnya bagusnya seperti itu. Setiap kali akan melakukan pemangkasan terhadap jeruk atau pindah batang setelah gunting pohon A, pohon pertama, kemudian mau pindah ke pohon kedua. Nah, dijeda dulu dengan membersihkan atau mensterilkan peralatan yang digunakan, baik itu gunting maupun gergaji atau bahkan golok. Bisa jadi kan ada yang menggunakan golok. Nah, ini tunas air yang tumbuh di percabangan pokok, ini harus kita buang. Nah, ini tunas air, ini kurang bagus ini pertumbuhannya. Yap. Ya, ini salah satu contoh dari tunas air. Nanti kita akan lanjut juga ke tunas air yang berikutnya. Nah, ini tunas air yang sudah cukup banyak, ini berjejer seperti pagar. Yap. Nah, ini salah satu tunas air yang tumbuh di percabangan pokok dari tanaman. Ini harus dibuang. Kalau tidak akan mengganggu produktivitas dari tanaman, akan berpotensi mengurangi hasil panen dari jeruk yang kita budidayakan ini. Itu ada beberapa. Yep, lanjut. Ya, cukup banyak juga ini tunasnya. Bagusnya pemangkasan ini dilakukan secara berkala. Ya, misalnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Kalau yang ini sudah sekitar 4 bulan belum saya pangkas atau saya lakukan pruning terhadap jeruknya. Nah, ini baru setelah 4 bulan berlalu, ini baru dilakukan lagi pemangkasan. Nah, ini dahan yang kurang sehat sepertinya. Ranting ya, bukan ranting ini sebenarnya, tapi percabangan dari jeruknya, dahan ya, kita anggap sajalah namanya dahan. Ini kurang sehat, makanya kita buang saja. Yap. Nah, iya, pakai gergaji. Nanti tetap cara yang sama mesti kita terapkan, yaitu setelah batangnya dilukai, yang cukup besar ya, kalau yang kecil-kecil tidak apa-apa, tidak diberikan, ditutupi pakai cat atau cairan atau lilin. Tidak menutupi luka batang ini juga bisa digunakan lilin digesek-gesekkan ke sana, atau parafin juga bisa untuk menghindari serangan dari hama atau datangnya penyakit. Nah,
Kalau yang ini saya menggunakan cat saja. Yap, kebetulan catnya masih banyak di rumah. Catnya sudah lama usianya nih, sudah 10 tahun ada di gudang, baru dikeluarkan lagi. Warnanya hijau, kurang keren juga sih, makanya jarang terpakai. Nah, selanjutnya hasil pemangkasan ini akan kita kumpulkan nantinya ya, kemudian dibersihkan dan dibakar. Nanti akan kita perlihatkan juga hasil pemangkasan ini. Sampah ya, sampah pertanian lah istilahnya kalau bagi saya, sampah pertanian atau hasil pemangkasan. Hasil pemangkasan ini akan kita buang, kita kumpulkan di satu tempat, kemudian kita buang. Kalau bisa sekaligus dibakar. Nah, apabila dilakukan pemangkasan berat, kalau pemangkasan yang kita lakukan saat ini masih masuk kategori pemangkasan sedang lah ya. Kalau pemangkasan ringan tidak juga, karena ada menggunakan gergaji. Kalau pemangkasan ringan itu biasanya kita hanya menggunakan gunting saja, gunting tanaman ya. Nah, kalau pemangkasannya agak sedang itu sudah menggunakan gergaji, tapi tidak banyak juga kita menggunakan gergaji, hanya untuk memotong 2 percabangan saja tadi. Nah, makanya tidak termasuk juga ke kategori pemangkasan berat. Pemangkasan ringan bukan, pemangkasan berat juga bukan, berarti ini masuk ke kategori pemangkasan sedang. Begitulah kira-kira. Nah, tapi saat ini kita belum melakukan pemangkasan yang berat ya. Kita bahas saja sedikit tentang pemangkasan berat. Apabila pemangkasan berat dilakukan, karbohidrat atau cadangan makanan yang dikumpulkan lebih banyak digunakan untuk membentuk bagian vegetatif atau tunas-tunas baru, sehingga produksi bunga menurun. Itu kalau kita lakukan pemangkasan berat terhadap jeruk yang sudah berbuah. Kecuali kalau keadaan memang membutuhkan, jeruknya memang harus dilakukan pemangkasan berat. Kalau tidak dilakukan pemangkasan berat, misalnya jeruk itu akan terkena penyakit atau penyakitnya bisa memindah ke jeruk yang lain, makanya dilakukan pemangkasan berat. Nah, jadi bagi jeruk yang sudah berproduksi, sebaiknya pemangkasan sedang saja dilakukan, pemangkasan ringan dan pemangkasan sedang. Kalau bisa, kalau keadaannya tidak mendesak, tidak usah dilakukan pemangkasan berat, misalnya pemotongan cabang utama misalnya kan. Nah, itu kurang bagus, karena pemangkasan berat itu hanya memicu pertumbuhan vegetatif, memunculkan ya bagian vegetatif ya, semacam tunas-tunas baru yang dimunculkan, belum membawa bunga, tidak membawa bunga. Karena itulah bagi jeruk yang sudah berproduksi dikurangi saja pemangkasan berat, kecuali memang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, oleh karena itulah pemangkasan berat hanya dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya kondisi pohon terlalu rimbun dan produksi buah rendah, atau untuk tujuan peremajaan dan pembentukan profil pohon. Pemangkasan pemeliharaan ini dilakukan pada waktu tanaman lepas panen atau setelah panen raya. Benar, ini tanaman ini sudah lepas masa panen rayanya sekitar 2 minggu yang lalu lah ya, sekitar 2 minggu yang lalu. Makanya sekarang mumpung buahnya masih agak jarang, nah itu dilakukan pemangkasan ringan atau pemangkasan sedang, tergantung dari kondisi jeruknya. Nah, pemangkasan merupakan faktor penting ya Bapak Ibu. Ini sekali lagi, ini hanya share pengalaman dan pengetahuan saja, tidak ada maksud untuk menggurui atau mengajarkan. Nah, pemangkasan merupakan faktor penting dalam budidaya jeruk untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal dan berkualitas. Sembari memperhatikan pemangkasan ini dilakukan, ya bisa sambil diperhatikan saja ya Pak. Saya akan jelaskan sedikit, bukan sedikit sih, tapi jelaskan lebih lanjut terkait dengan pentingnya pemangkasan ini, pemangkasan atau pruning terhadap tanaman, khususnya jeruk yang saya budidayakan ini. Karena bisa jadi ada Bapak atau Ibu penonton yang tertarik untuk membudidayakan jeruk, ya
Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi atau sebagai semacam apa ya? Semacam penambah pengetahuan agar bisa diterapkan di jeruk yang dibudidayakan oleh Bapak, Ibu atau penonton sekalian. Nah, kita lanjutkan tentang pemangkasan sedikit ya. Bukan sedikit sih, tapi agak banyak juga pembahasannya. Nah, kita ulangi lagi tentang pemangkasan. Pemangkasan adalah suatu tindakan membuang sebagian dari bagian tanaman dengan maksud untuk menumbuhkan atau merangsang pembungaan dan pembuahan ke arah yang dikehendaki. Pada tanaman jeruk, sukses usaha budidaya salah satunya bergantung pada pemangkasan yang baik. Idealnya, pemangkasan dilakukan sesuai kebutuhan untuk perkembangan permukaan tajuk tempat berlangsungnya pembungaan dan pertumbuhan buah. Nah, pemangkasan ini saya lihat dari sebuah referensi ya Pak. Pemangkasan berguna untuk mengatur kerindangan pohon dan perbandingan antara kerangka dengan permukaan tajuk yang berbunga dan berbuah. Kemudian, mengatur perbandingan antara bagian atas tanaman dan akar. Perbandingan ya, mengatur perbandingan antara bagian atas tanaman dan bagian akar. Agar seimbang itu maksudnya. Yang berikutnya, mengubah status karbohidrat atau penyimpanan makanan pada pohon. Nah, berikutnya ini masih secara teoretis. Anjuran pelaksanaan pemangkasan. Bukan secara teoretis sih, tapi sudah masuk ke wilayah prakteknya ini, wilayah praktis ini. Pada tahun pertama, nah, bibit okulasi, jeruk yang saya tanam ini merupakan jeruk hasil okulasi. Bibit okulasi tidak perlu dipangkas kecuali untuk menghilangkan tunas yang tumbuh pada batang. Waktu pembentukan pohon berlangsung selama 3-4 tahun. Itu bagi jeruk yang baru ditanam. Pembentukan pohonnya berlangsung selama 3-4 tahun. Nah, selama itulah idealnya kita melakukan pemangkasan bentuk, pemangkasan arsitektur. Guna membuat semacam merancang kerangka dasar dari jeruk yang kita budidayakan. Karena bisa jadi usia jeruk ini sangat lama, jadi dari kecil sudah kita bentuk sehingga memudahkan kita bisa jadi nanti dalam proses panen, proses perawatan, atau dalam meningkatkan hasil panennya. Nah, berikutnya tunas air atau tunas liar dihilangkan atau dipangkas agar tidak mengganggu pertumbuhan bagian tanaman lain yang diharapkan. Tujuan kita membuang atau memangkas tunas liar atau tunas air tadi untuk memaksimalkan pertumbuhan bagian lain dari tanaman ini, misalnya pertumbuhan dahan, pertumbuhan batang, pertumbuhan cabang, pertumbuhan tunas muda, atau bahkan pertumbuhan buah. Nah, begitu. Untuk mempersiapkan percabangan yang baik, dipelihara kurang lebih 3 cabang yang seimbang. Idealnya 3 cabang yang seimbang. Tapi ada kalanya juga dan kebanyakan cabang yang dipelihara, tiga cabang yang dipelihara ini banyak juga yang kita temui tidak seimbang. Nah, untuk itulah masih bisa kita lakukan pemangkasan bentuk yang berkelanjutan agar bentuk atau kerangka dari batang jeruknya, pohon jeruknya bisa sesuai dengan selera ya, sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan produksi yang kita targetkan. Selanjutnya, cabang yang terlalu rapat jaraknya atau yang tumbuh menyilang itu mesti dihilangkan seperti yang sudah kita perlihatkan tadi. Pemotongan sebaiknya ringan saja, cukup menentukan kerangka pohon tanpa merangsang pertumbuhan vegetatif yang berlebihan. Nah, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya. Kalau bisa pemangkasannya ringan saja. Nah, cuman kalau yang saya lakukan saat ini itu sudah masuk kategori
pemangkasan sedang, bukan pemangkasan ringan. Karena yang saya pangkas itu tidak hanya ranting-ranting atau tunas-tunas yang tidak produktif saja, akan tetapi juga ada sebagian dari percabangan atau dahan atau cabang sekunder yang saya potong tadi. Ada beberapa yang diperlihatkan tadi kan cuma 2 Pak, tapi sebenarnya ada lebih dari 2 itu yang saya potong pakai gergaji untuk membentuk percabangan yang bagus bagi tanaman jeruknya. Selanjutnya, pemangkasan pada tahun-tahun selanjutnya dilakukan untuk menghilangkan tunas-tunas air, cabang-cabang mati dan yang tumbuh menyilang atau menghalangi pertumbuhan ranting yang membentuk tajuk. Nah, itulah gunanya kita pangkas atau kita buang tadi ranting atau cabang-cabang yang tumbuh menyilang. Itu kurang bagus dalam pertumbuhan jeruk, atau tumbuhnya ke samping kiri atau samping kanan. Itu kurang bagus juga. Bagusnya arah tumbuh dari ranting, dahan atau tunas-tunas muda dari jeruk ini bagusnya menjauh dari pangkal batang. Itu yang idealnya sih. Nah, luka pangkas yang diameternya lebih dari 1 cm itu diolesi dengan cat penutup luka untuk mencegah terjadinya infeksi penyakit. Nah, itu sudah kita lakukan juga tadi dengan menggunakan cat. Tujuannya untuk menutup luka, mencegah terjadinya infeksi penyakit. Penyakitnya bisa jadi bakteri atau yang berasal dari jamur, fungi. Nah, pemangkasan pemeliharaan kesehatan tanaman meliputi pembuangan tunas-tunas yang tumpang tindih, layu, kurus, lemah, dan tunas air yang seringkali tumbuh di tengah-tengah tajuk pohon. Jadi tunas-tunas yang layu itu mesti kita buang juga. Tunas yang tumbuhnya kurus, ramping itu sebaiknya juga dibuang, karena tidak akan menghasilkan buah juga sih. Kalau tunas-tunas yang tumbuh kurus itu, masa iya dari tunas yang kurus lahir buah yang besar, muncul buah yang besar? Tidak logis juga Pak. Makanya tunas yang tumbuh kurus itu dibuang saja. Biar saja itu diganti dengan dibuang tunas yang tumbuh kurus itu, kemudian untuk memicu pertumbuhan tunas lain yang baru, yang lebih sehat. Begitu. Nah, selanjutnya pemangkasan tunas air yang terlambat menyebabkan dominasi pertumbuhan yang kuat. Nah, kalau kita telat 3 bulan, sampai telat 3 bulan ya, terlalu lama telatnya. Kalau telat melakukan pemangkasan terhadap tunas-tunas air, itu tunas airnya akan terus tumbuh berkembang Pak. Tumbuh berkembang, semakin kuat dahannya, semakin banyak unsur hara yang diserap oleh tunas air itu. Sementara yang kita tahu tunas air atau tunas liar dari jeruk ini, dari tanaman jeruk itu kurang produktif. Nah, tunas air akan membentuk cabang kipas, lambat berbunga, tetapi pada saat berbunga akan banyak menghasilkan buah yang bergerombol. Nah, itulah ciri khas dari tunas air. Tunas air itu bukannya tidak berbuah, tetap berbuah, dia menghasilkan buah juga. Nah, ketika tunas air itu dibiarkan tumbuh, akan membentuk cabang. Nah, cabangnya seperti kipas nanti. Bisa 5, 6, atau 7 cabang-cabangnya. Seperti kipas, memang seperti kipas kalau belum berbuah. Nah, dari cabang-cabang yang seperti kipas ini, itu akan muncul bunga yang banyak, bunganya banyak, dan menghasilkan buah yang banyak juga bergerombol. Dan biasanya buah yang muncul dari tunas air ini buahnya kecil-kecil, tidak susah untuk besar karena tumbuhnya terlalu banyak di dalam satu ranting atau di dalam satu dahan, pada satu dahan. Jadi kurang maksimal penyaluran unsur hara ke sana, ke tunas air tadi. Karena itulah kebanyakan tunas-tunas air ini buahnya kecil-kecil. Selanjutnya, buah yang bergerombol ini ukurannya lebih kecil ya, seperti yang sudah kita bahas sebentar ini.
buah yang tumbuh bergerombol ini ukurannya lebih kecil, cepat masaknya, berwarna kuning, dan umur panennya lebih cepat, 4 bulan. Sedangkan buah yang tumbuh pada tunas produktif itu hanya 1 buah. Nah, itulah bedanya. Buah yang tumbuh pada tunas yang produktif dan yang tumbuh di tunas air. Itu bedanya. Yang di tunas produktif biasanya tumbuh satu-satu. Kalau yang di tunas air, buahnya yang keluar itu biasanya bergerombol atau banyak. Panennya lebih cepat juga. Nah, kalau yang tumbuh di tunas utama, di tunas produktif, itu biasanya buah lebih besar. Hanya 1 buah yang tumbuh, warna hijau, lebih besar, dan umur panennya lebih lama, selama 6 bulan. Kalau yang tumbuh di tunas air, umur 4 bulan sudah bisa dipanen. Tapi kalau yang tumbuh di tunas utama, umur 6 bulan baru bisa dipanen kalau untuk jeruk siam ini. Nah, tunas air akan jatuh. Ya, akan jatuh maksudnya bukan jatuh langsung ke tanah, bukan seperti itu. Kalau tunas air ini tumbuh awalnya kan ke atas. Setelah menghasilkan buah, dia akan jatuh. Jatuhnya itu mungkin berunduk ke bawah karena diberatkan oleh buah. Kemudian akan menutupi tajuk dari tanaman, sehingga pohon terlihat lebih ringan dan cahaya matahari yang masuk ke dalam tajuk akan terhalang. Itu. Jadi kalau terlalu banyak tunas airnya yang dibiarkan, itu akan menutup tajuk dari tanaman dan akan memperrimbun, membuat semacam cabang ranting dari jeruk ini akan semraut pertumbuhannya, sehingga akan menutupi masuknya, menghalangi cahaya matahari masuk ke sekitar perakaran dari tanaman jeruk atau sekitar pangkal batang dari jeruk. Nah, kalau langkah-langkah untuk pemangkasan jeruk ini, kita lihat dulu apa yang saya lakukan. Setelah saya melakukan pemangkasan, itu dipilih semuanya. Sampah-sampah pertaniannya itu dipilih karena bisa jadi pada ranting, dahan, daun yang sudah dipangkas ini bisa jadi ada tersisa bibit penyakit atau sisa-sisa hama. Itu makanya harus dibuang ke tempat sampah, kemudian dibakar, dihanguskan semua. Pemangkasan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan atau yang saya lakukan selama 3 tahun terakhir. Karena meskipun usia jeruk ini sudah 5 tahun lebih, 2,5 tahun pertama setelah ditanam, saya masih minim pengetahuan, jadi belum mengerti cara pangkas-pangkas jeruk. Setelah cukup dapat pengetahuan maksudnya karena ada studi banding juga atau mengunjungi kebun jeruk dari petani yang sudah berhasil membudidayakan jeruk, ya akhirnya saya dapatkan pelajaran bahwasanya harus ada pemangkasan terhadap jeruk. Nah, respon dari tanaman jeruk atau efek dari pemangkasan ini itu biasanya semacam respon dari tanaman terhadap pemangkasan. Nah, jika pemangkasan dilakukan sebelum masa pertumbuhan tunas sebelum masa pertumbuhan tunas itu dilakukan pemangkasan, akan menstimulasi atau merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru. Semakin banyak cabang yang dipangkas atau ranting yang dipangkas, atau semakin banyak pemangkasan yang kita lakukan, maka semakin banyak pula tunas baru yang akan tumbuh dari jeruk yang kita pangkas ini. Nah, tunas baru tersebut tentu saja akan memunculkan bunga sekaligus lanjutannya putik dan buah. Biasanya seperti itu. Jadi, proses pemangkasan ini dilakukan sebenarnya selain untuk membentuk tanaman, membentuk arsiteksi tanamannya, kemudian untuk melakukan perawatan terhadap tanaman, juga untuk meningkatkan
produktivitas dari tanaman, karena biasanya setelah pemangkasan ini akan memicu pertumbuhan tunas-tunas muda yang baru. Dan biasanya lagi setiap kali ada tunas muda yang baru muncul, itu membawa bunga, memunculkan bunga. Nah, selanjutnya setelah bunga tentu saja putik dan buah. Begitu seterusnya. Itulah gunanya pemangkasan ini disarankan dilakukan rutin untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman. Nah, pemangkasan berat dapat mengakibatkan pertumbuhan vegetatif yang berlebihan dan dapat menurunkan produksi pada tahun berikutnya. Kalau kita lakukan pemangkasan berat seperti pemangkasan cabang utama misalnya, dari 3 cabang utama kita pangkas 1. Nah, itu berpotensi menurunkan produksi pada tahun berikutnya. Kenapa? Karena misalnya seperti ini, jeruk yang ada di hadapan kita saat ini. Katakanlah jeruknya ada 3 cabang utama. Nah, kalau sekarang kita lakukan pemangkasan atau kita potong 1 cabang utama, maka otomatis akan tinggal 2 cabang utama. Karena kita sudah potong tadi 1 ya. Nah, dari 2 cabang utama inilah yang akan kita harapkan untuk berproduksi. Pada tahun berikutnya atau pada periode berikutnya, pada tahap pembuahan berikutnya, otomatis hasil panen dari jeruk yang ada di hadapan kita saat ini, kalau kita pangkas 1 cabang utamanya, pemangkasan berat dilakukan, otomatis hasil panen pada periode berikutnya akan menurun karena 1 cabang utamanya sudah kita pangkas. Meski demikian, ini relatif juga ya, masih bisa berlanjut pertumbuhan produktivitasnya masih bisa meningkat lagi seiring dengan pertumbuhan cabang-cabang baru, ranting-ranting baru, dan tunas-tunas baru. Yang jelas, kalau dilakukan pemangkasan berat, berkemungkinan besar atau berpotensi menurunkan hasil pada periode panen berikutnya. Itulah kenapa kalau bisa jangan dilakukan pemangkasan yang berat kalau memang tidak dibutuhkan oleh tanaman. Misalnya saja kalau ada cabang utamanya yang sakit, terserang penyakit atau hama dan harus dibuang, itu memang tidak apa-apa kita lakukan pemangkasan berat. Tapi kalau kondisinya seperti ini, tidak ada penyakit yang menyerang, ya kita lakukan pemangkasan hanya untuk sekadar coba-coba saja, itu sebaiknya jangan, karena akan menurunkan hasil. Sudah selesai. Yep, saya sedang mengumpulkan. Durasi video ini cukup lama juga ya Pak, 1 jam lebih. Tapi tidak apa-apa, karena di sini saya menceritakan atau memvisualkan, menampilkan gambar yang proses kegiatan atau kegiatan yang dilakukan ini secara detail peralatan yang dilakukan juga sangat minim sekali. Saya potong-potong atau cut video yang diambil. Ini dibiarkan saja seperti itu, hidup terus, karena berpacu dengan waktu juga. Di satu sisi kita mau cepat melakukan proses pemangkasan atau perawatan jeruk ini, sementara di sisi yang lain kita juga pengen berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan berbagi pengetahuan dengan membuat video ini. Nah, itulah sebabnya kenapa tidak pakai cut videonya, dibiarkan begitu saja. Nah, ini dahan-dahan atau sampah pertanian yang kita masukkan ke dalam gerobak mau dibuang. Nah, ini peralatan-peralatan yang sudah kita gunakan. Nanti setelah ini kita lakukan lagi sterilisasi atau pembersihan terhadap peralatan yang sudah kita gunakan. Itu ada thinner juga untuk pengencer cat, dan ini ada cat. Pekerjaannya sudah selesai, proses pemangkasan atau pruning. Nah, selanjutnya kita akan bersiap-siap untuk menuju rumah lagi ya. Tapi coba kita lihat dulu. Tadi sebelum dipangkas kita sudah lihat
jeruknya, pohon jeruknya seperti apa, dan setelah dipangkas ini kita lihat lagi. Yang kita lihat tadi sebelum dipangkas, kalau yang sekarang yang setelah dipangkas. Sudah agak rapi bentuk dari jeruknya. Yep. Nah, begitulah proses pemangkasan yang dilakukan. Iya. Ini jeruk yang pertama dan kedua yang saya pangkas pada periode atau tahap sekarang. Besok akan dilanjutkan lagi pemangkasan pada jeruk-jeruk yang lain. Nah, ini diambil videonya mumpung ini aktivitas kita yang pertama untuk periode ini dilakukan. Pemangkasan maksudnya ya. Begitulah. Nah, ini ada buahnya. Kita ambil dulu satu ya. Bapak Ibu mau mencicipi jeruk siam ya. Ini kalau yang ini belum matang. Walaupun bentuk warnanya sudah agak kuning. Nah, ini yang sudah matang. Nah, kita ambil dulu. Yap. Nah, iya. Asik. Tidak terlalu besar sih, tapi lumayan lah. Nah, ini bentuknya setelah dipangkas. Setelah dibersihkan juga sedikit tadi. Nah, ada baiknya setelah pemangkasan ini dilakukan, disusul dengan pemberian nutrisi atau pupuk. Baik itu pupuk organik, pupuk kandang, kompos, dan lain sebagainya, maupun pupuk kimia. Ya, pemupukannya seimbang ya. Pemupukan yang dilakukan pemupukan seimbang. Nanti kita akan bikinkan juga video tentang pemupukan seimbang yang sesuai dengan kebutuhan dari jeruknya. Nah, ini bentuk setelah dipangkas. Sebaiknya setelah dipangkas ini sekali lagi diingatkan dilakukan pemupukan untuk memicu atau mempercepat proses pertumbuhan baik itu vegetatif maupun generatif, karena biasanya setelah pemangkasan ini akan memunculkan tunas baru yang sekaligus membawa bunga. Demikianlah, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalam.